bersama saya Priska Barusegu di program Bincang Ramadan. Kali ini saya nggak sendiri, saya kedatangan dua bintang tamu yang, wah ini memang saya cocok sekali sih kalau ada mereka di sini. Sore Bang Coki, sore Bang Muslim. Sore. Iya. Jadi untuk Bincang Ramadan kali ini episodenya kita tuh mau ngebahas tentang yang masih ada hubungan sama Ramadan, fashion. Fashion. Tentang apa? Fashion. Fashion umat Muslim. Umat Muslim. Iya. Karena kebetulan buat teman-teman yang nggak tahu, dulu juga sempat bekerja di salah satu bilangnya? Toko hijab. Toko hijab. Iya, Buat gitu. yang belum tahu nih ya, ini Bincang Ramadan, hostnya Kristen. Memang. Maksudnya di antara talent MLI yang lain, yang Islam, kenapa hostnya Kristen? Begitu. Karena dia punya background yang banyak, terutama tentang fashion. Lo juga Background ngerti di kan? toko Baju hijab. muslimah ya bilang gitu ya? Hah? Background bekerja di toko hijab. Kan fashion. Iya. Fashion. Kenapa langsung jadi MC acara Bincang Ramadan? Sangat cepat ya Harusnya karirnya. kembali. Karirnya cepet banget. Karirnya tuh melompati hijab agama aja loh. gitu. Begitu. Tapi aman, masih aman. Ya, Priska pernah kerja di toko hijab Iya. di Jogja ya? Jogja waktu itu ya? waktu Berapa itu. lama sih? Hampir setahun lebih. Permainan. Ini acara dia. Enggak, biar valid, biar orang ngerti dulu backgroundnya. Iya. Ada fotonya bahkan di sini. Ya, yang lagi pakai hijab. Yang lagi nyobain. Ini kita ngomongin fashion kan, Bang? Iya. Kalau cewek, Mm-mm. biasanya kalau fashionnya kita ngomongin tentang hijab. Boleh nggak sih kalau orang yang bukan Islam Mm-mm. pakai hijabnya orang Islam gitu? Itu gue juga penasaran sih. Iya. Ya mungkin Boleh. pada nggak tahu. Ini serius. Karena satu hal ini sepengetahuan saya, hijab itu bukan punya agama Islam. Gitu. Kan suster ada juga yang pakai, Oh, suster iya. Kristen ada yang pakai Kerudung. hijab. Itu Namanya namanya kerudung. Memang ada perintah di agama itu, di agama Islam bahwa pakailah, tutuplah gitu, tutuplah aurat begitu. Tapi apakah hijab itu ada barcode-nya harus Islam gitu? Kalau dipakai orang Kristen gitu. Ada chip-chipnya gitu? Enggak ada. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh justru. Dan di Timur Tengah sendiri itu memang dipakai karena kebutuhan situasi pada saat itu panas dan Panas, lain-lain gitu iya. juga ya. Nah, kalau agak ngobrol ke background historikalnya, beda pembahasan. Soalnya ada beberapa versi gitu. Takutnya versi saya kan. Iya. Maksud Anda? Daripada saya so tahu. Tapi kalau bolehnya boleh. Boleh sebenarnya. Gitu. Boleh. Mm-mm. Tapi hijab sendiri itu wajib atau ini nggak sih kalau untuk cewek muslim? Nah, ini juga biar nanti kalau lagi sama Habib itu langsung tanyain sama dia aja. Kalau saya nggak tahu, soalnya itu maksudnya ranah hukum gitu. Soalnya ada beberapa yang bilang bahwa wajib kok, ada perintahnya. Ada yang bilang bahwa enggak kok, ini kontekstual karena zaman dulu nih. Aku nontonnya justru bukan di acara agama tuh, di TEDx tau nggak itu? Tahu. Bang. Ada TEDx, dia cewek, dia bilang bahwa hijab tuh dulu di zaman dulu tuh dipakai buat identitas. Kan dulu orang Timur Tengah barbar, bro. Jadi kalau ada cewek-cewek di tengah kegelapan, Sebelum Islam masuk. ya sebelum masuk, wah diperkosa gitu. Iya. Jadi kalau pakai hijab, dia akan jadi, dia kalau nggak salah tuh, kalau Kayak dia jadi udah pakai pembatas hijab, ya, kayak dia tuh pelindung. jadi status sosial. Oh dia orang terhormat, dia anaknya ini, dia udah menikah, jadinya nggak diapa-apain gitu. Oh. Itu salah satu yang aku tahu ya. Iya, Tapi iya. kalau untuk hukumnya wajib apa enggak itu tanyain ke Habib aja langsung. Soalnya kan kalau yang saya dengar sih itu wajib ya. Terus saya kan waktu itu pernah kerja di toko hijab. Iya. Situ jadi saya tuh kayak punya beban gitu kalau lihat cewek-cewek muslim nggak pakai hijab. Ente, Iya, kayak tanggung jawabnya saya gitu kan. Kayak ini promo saya kurang atau gimana gitu kan. bahkan orang Kristen aja bro. Dilihat orang Islam tidak berhijab dia greget ya. Karena dia kerja Karena di saya kerja di tokonya. situ. Oh, bukan Anda peduli dengan keislaman Nah, orang. kayak, wah ini promonya kurang atau gimana? Kayak perlu kan? Iya, ya iya. kan? Dia sekali dia, Iya, maksudnya dia juga peduli dengan keimanan. Iya. Ya, tapi sekalian kalau bisa belinya di Beli sini dong, aja. gitu. Iya, gitu. Kan mayoritas kalau semuanya beli cepat habis barang saya. Ini kan fashion cewek. Yang cowok lu punya keresahan juga. Kalau cowok Jarang sih. Cowok tuh kalau bulan puasa paling dia pakai kopiah doang mana-mana. Dan biasa sekali beli bisa tetap terus-terusan ya, bisa sampai bertahun-tahun. Enggak, ini dibuka ada kopiah lagi, kopiah lagi, kopiah Kayak lagi. itu Russian doll, tau nggak?
yang dibuka ada ini, ada ini. Kayak gelas plastik tuh. Iya. Iya, sama cowok-cowok tuh kalau bulan puasa mana-mana pakai sarung gitu. Nggak tahu tuh, mungkin karena adat juga si Priska. Adat ya? Maksudnya tradisi Indonesia ini kan Kebiasaan. ya kan kalau bulan puasa tuh ada tarawih gitu. Jadinya kemana-mana pakai sarung gitu sih. Pakai sarung, cewek-cewek pakai yang lebih tertutup gitu. Pernah. Masa Anda bulan puasa masih hot pen? Ya, begitu. Jadi untuk mendapatkan barokah yang lebih mungkin gitu dengan menjaga diri dan menutup aurat Selama bulan puasa. Tapi benar sih kalau ngomongin fashion, cowok juga kita lihat ada kan ya, maksudnya yang celananya segini-gini itu SOP-nya orang muslim atau gimana gitu loh. Celana jogger. Jogger di atas sini. ya. Jadi itu kisahnya. Waduh, kisahnya. Itu saya sempat belajar agama sedikit kan. Jadi ada. Jadi zaman dulu itu, jadi kenapa orang pakai sekarang ada yang pakai jogger pen, ada yang celana ngatung. Itu istilahnya tuh isbal. Jadi zaman dulu itu apa namanya? Kan kain itu simbol kekayaan. Status sosial. Maksudnya orang kalau punya kain, punya baju banyak, salah satu disimbolnya dengan kain. Jadi zaman dulu itu kalau kainnya panjang karena sombong, itu dosa gitu. Identik dengan kesombongan ya. Maksudnya kan karena banyak orang menyombongkan diri dengan dipanjang-panjang. Ya, nggak tahu mungkin orang Arab dulu lengannya sampai bisa gini kayak balon-balonan, nggak tahu. Yang jelas kain adalah simbol kesejahteraan. Jadi kalau dipanjangin dulu tuh sombong, kamu sombong, wah salah kamu begitu. Oh gitu. Makanya disarankan segini gitu. Tapi aku sempat ngobrol sama Habib juga. Tapi kan sekarang kain tidak menjadi simbol begitu lagi kan? Gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang pakai segini dan tidak sombong, ya nggak apa-apa gitu. Kalau pakai yang cungkring tapi sombong itu juga masalah. Jadi. Nah itu juga aneh, kenapa Anda malah cungkring sombong? Enggak, kalau Anda cingkrang dan merasa lebih beragama dari orang atau lebih berhak untuk ngejudge, itu juga nggak benar juga. Oh berarti gitu. Banyak filosofinya juga ya? Banyak filosofi juga. Cuma dulu aku sempat ada di aliran cingkrang bro. Aliran cingkrang segini kan. Ibuku tegur kan. Itu, Dit. Wah Adit namaku kalau di Madura. Oh Adit. Dit, itu hancur. Namanya Adit. Itu sarungmu. Kebawahin lagi. Aku bilang, enggak Bu, ini ajaran yang benar. Ibuku langsung ngomong-ngomong sama tanteku, anakmu salah pergaulan. Karena aku juga begitu dulu, aku harus cingkrang, ini hadis. Karena aku hanya menyerapnya mentah-mentah gitu. Ini hadis loh, bener kok kita harus cingkrang loh gitu. Setelah aku belajar di literatur yang lebih banyak dan nanya-nanya, ya nggak apa-apa. Menurut kalian, fashion itu sah-sah aja nggak sih kalau misalkan disangkut pautkan ke agama gitu kan? Kadang kan orang kayak makin kesini-sini kayak fashionnya makin aneh, makin gimana. Ya. Lo dulu deh baru. Ya kalau aku sih, pertama agama itu nggak punya fashion ya. Iya, setuju. Dan fashion tidak punya agama. Benar. Ya kan? Yang membentuk suatu fashion itu identik sama agama kan manusia-manusia juga. Maksudnya sarung, apakah ini baju orang Islam? Bukan loh. Baju koko, katanya koko kalau nggak salah ditemuin nama orang Tionghoa ya? Iya katanya. Iya kan? Itu juga identik karena diidentik dengan orang Islam seakan-akan menjadi pakaian orang Islam. Ini juga kan ini kebangsaan sebenarnya. Iya kebangsaan, maksudnya dipakai coki juga nggak apa-apa gitu. Jadi agama nggak ada fashionnya, fashion juga nggak ada agamanya. Tapi memang karena kita ini sangat bercampur dengan budaya, ya gitu juga harus dijaga gitu ya. Nggak bisa dong sholat pakai baju pastur. Iya. Nggak bisa. Bisa ente. Walaupun sebenarnya kalau esensinya ya itu cuma sekedar. Boleh juga. Tapi supaya. Tapi ente digeser ngadep Vatikan ente. Ente kiblatmu bukan di Mekah. Ngapain kamu sholat pakai baju pastur? Begitu. Lebih kepada ya kita meskipun nggak masalah sholat tetap kan yang penting menutup aurat. Cuma juga
Ya jangan begitu juga, begitu. Coki misalnya, misa Natal, tiba-tiba pakai gamis. Nggak masalah sih, nggak ada yang... Iya nggak masalah. Yang Paling lain yang deg-degan. di misa itu pada kabur. Masa dibubarin lagi? Karena udah malam. Itu dia maksudnya. Udah, itu nggak bisa dilurusin gitu. Tapi ada Bang di ini di Bekasi gereja yang masih Betawi banget itu loh yang. Oh iya emang Iya kan? ada, emang Iya. nggak masalah kok. Nggak masalah. Gereja. Kalau di gereja sih sebenarnya fashion tuh kayak ya kan bebas kan. Kita nggak terlalu yang kamu harus pakai salib harus apa enggak. Iya, apalagi salib dalam ukuran sebenarnya kan. Oh, Berat, mikul dong. karena segini Anda. Bebas. Kalau gua sih, pandangan gua sih sama Ya. fashion, terserah mau pakai baju apa. Yang penting outputnya baik aja kalau gua sih. Ya. Dan tidak menjadikan diri kita sombong sih. Iya, maksud gua kayak, aduh, kalau kita diukur dari fashion sih susah dong. Manusia tuh harganya tuh lebih dari sekedar baju yang dia pakai. Kalau cuma diukur dari fashion tuh, ya ampun koruptor kan pakai dasi terus. Tapi dia nggak, belum tentu moralnya juga bagus gitu loh maksud gue. Ya fashion emang one thing, bisa menentukan sedikit banyak, kurang lebih sedikit banyak bisa kebaca lah kita orangnya kayak apa. Tapi jangan dijadiin itu satu-satunya patokan Tolak untuk ukur ya? menentukan bahwa orang ini. Loh, semua narapidana waktu persidangan pakai baju muslim. Wish. Tapi kan hatinya tidak seperti itu dong. Biasa artis-artis kalau kena kasus Iya bener. tiba-tiba pakai Mulai, kopiah. iya. Biasa kan pakai hijab diselendangin doang gitu kan. Itu mah bukan hijab, itu mah korden digunting. Diselampirin ya nggak. Ya aku namanya nggak tahu buru-buru mau motivasi. sidang, Bang. Oh itu dia bener. Bener juga. Oh bukan pencitraan ya. Bukan buru-buru aja. Dia buru-buru mau sidang kan nggak sempat lagi yang hairbu gitu loh kan biasanya artis kan ribet gimana gampang gitu. nutup aja nih. Itu Ya, kalau gua mau- hijab portable gitu. Kalau gua mau pakai baju apa aja yang penting outputnya baik aja sih. Seperti Coki ini pakai baju sinner. Apakah dirinya sinner? Sudah pasti. Ya teman-teman, kayaknya bincang-bincang Ramadan kita hari ini sudah menjawab semua pertanyaan dan keresahan teman-teman di rumah. Kita yakin aja ya sudah menjawab ya. Terima kasih hari ini sudah terjawab sama Bang Coki dan Bang Muslim. Sama-sama Priska. Saksikan bincang-bincang Ramadan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.